Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan nikmat ilmu. Sehingga kita bisa berkumpul di kajian pada sore hari ini yang insya Allah kita akan mendapat banyak sekali ilmu. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana berkat Nabi Muhammad lah kita bisa beranjak dari zaman jahiliyah penuh zaman ilmu, penuh zaman terang benderang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif dari mahasiswa jurusan S1 Teknik Elektro Telkom University angkatan 2020. Di sini saya bertugas untuk menjadi pembawa acara pada kajian sore hari ini. Oke, sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara daripada kajian pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjut dengan tilawah, lalu nanti akan ada sesi utama kita yaitu penyampaian materi, sekaligus dengan sisa tanya jawab, lalu diakhiri nanti dengan doa penutup. Baik, kita langsung aja kepada sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada hari ini dengan pelafalan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dilantunkan oleh sahabat kita yaitu dari Wahyu Ahmad Abdul Ghaffar. Kepada Ghaffar, waktu dan layar saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma arji'al basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Allahumma rahmatan bil Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan pada kajian sore hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya langsung aja kita kepada sesi penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Wido Supraha. Tapi sebelum itu, yuk kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Apakah suara Ana terdengar secara jelas? Terdengar Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Kabar Ana sehat, mudah-mudahan antum semua sehat selalu. Amin Allah. Baik Ustadz, mungkin langsung aja kita kepada sesi penyampaian materi kepada Ustadz Wido Supraha. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu dapat menyalakan layarnya bagi yang memiliki kuota. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini
dalam kajian bulanan kita, kajian fikih akhlak yang digagas oleh Telkom University Bandung. Mudah-mudahan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya menjadi bekal bagi kita untuk memiliki akhlak yang semakin terpuji. Sebagaimana tujuan agama ini dipelajari adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka untuk sampai pada akhlak yang terpuji itu membutuhkan proses ta'dib, proses pengadaban. Dan proses pengadaban itu butuh referensi. Setelah beberapa tematik yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang rekamannya mungkin ada nanti di channel YouTube-nya Masjid Syamsul Ulum, pada hari ini kita mulai masuk pada kajian kitab, yakni sesuai musyawarah, kita akan menggunakan kitab Adabul Mufrad, yaitu satu karya adab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu baik sekali memiliki kitab ini, ya, sehingga kemudian menjadi referensi bagi para ayah, bagi para bunda, bagi para guru dalam mengembangkan hal-hal yang sifatnya praktis di dunia pendidikan maupun di sekolah atau institusi masing-masing. Jadi Imam Al-Bukhari itu nama sebenarnya adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazdizabah. Ya. Jadi beliau adalah seorang yang sangat luar biasa karena sering bepergian ke sana kemari untuk mencari hadis, ya, bahkan sampai ke wilayah negeri Irak, Hijaz, Syam, Mesir. Ya, dia kumpulkan. Ya, setiap ada hadis beliau kumpulkan. Dan ini adalah jasa besar beliau. Ya, menurut satu pendapat beliau itu hafal 700.000 hadis. Hafal 700.000 hadis. Tetapi yang beliau tulis dalam Sahih Al-Bukhari itu tidak banyak, ya. Jadi jumlah hadis Bukhari itu sekitar 9.082 hadis. 9.082 hadis. Jadi kalau 9.082 hadis dibandingkan katakan 600.000 hadis, itu berapa itu? Ya, 9.000 per 6.000. Ya, jadi mungkin 5%-nya saja. Ya, sangat kecil. Ya, sangat kecil. Selebihnya diapain itu? Nah, selebihnya itu hadis-hadis itu oleh Imam Al-Bukhari ditulis beliau dalam banyak kitab. Ya, ditulis beliau dalam banyak kitab. Makanya kitab beliau itu bukan hanya kitab hadis Al-Bukhari saja. Ada kitab yang ini yang kita akan kaji, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab Raf'ul Yadain fis Shalah, ada kitab Birrul Walidain, ya. Beliau punya kitab khusus berbakti kepada kedua orang tua. Ada kitab At-Tarikh Al-Kabir, ya, sejarah besar. Dia juga tulis Al-Awsat, As-Saghir, jadi menengah, pendek atau singkat. Ad-Du'afa, At-Tafsir Al-Kabir. Beliau punya kitab tafsir juga. Ya, tapi tidak sampai, ya, seperti pada kita. Al-Mabsut, Al-Ilal, Al-Fawaid, Qadaya As-Sahabah, persoalan-persoalan sahabat. Ya, jadi kitab-kitab ini ada yang sudah ditemukan, ya, dan sudah dicetak, diterjemahkan, termasuk kitab ini, tapi ada juga yang masih dalam bentuk manuskrip. Ya. Dan sebagian lagi cuman dikenal karena pernah dikutip oleh beberapa karya ulama. Wujudnya nggak kelihatan. Jadi ketika kita membaca kitab Al-Bukhari dan kemudian melihat bahwa Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang selebihnya itu dalam banyak kitab, maka tentu beliau adalah orang yang paling paham dan paling berhati-hati tentang mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ya.
Dan faktanya dalam banyak kitab itu hadis-hadis yang tidak berderajat sahih, apakah dia berderajat hasan, dhaif, ya, selama tidak maudhu, beliau tetap masukkan dalam karya-karya beliau. Ini menunjukkan bahwa jangan pernah buang hadis-hadis dhaif. Imam Al-Bukhari saja tidak membuangnya. Kemudian kalau kita ingin membeli buku Adabul Mufrad, ya belilah kitab Adabul Mufrad yang sebenarnya, yang lengkap. Jangan beli Sahih Adabul Mufrad. Kalau beli Sahih Adabul Mufrad itu, maksud saya jangan tuh kenapa? Karena pasti yang tidak Sahih tidak dimasukkan ke dalam kitab itu. Padahal Imam Al-Bukhari memasukkannya. Nah, tidak memasukkan ke dalam kitab itu akan mengurangi substansi, esensi, maupun maksud dari Imam Al-Bukhari kenapa dengan sengaja memasukkannya. Nah, inilah pengantar saya terkait tentang kitab ini. Berikutnya, pada sesi pertama ini, kita akan fokus mengambil poin-poin pembelajaran yang mau tidak mau saya harus memberikan judul sesi 1 ini adalah adab kepada orang tua. Karena memang dalam subbab-subbab paling awal, beliau memang memfokuskan pada adab kepada kedua orang tua. Ya, sebenarnya saya punya slide ini ya, tapi qadarullah sebagaimana kejadian 2 bulan lalu ya, seluruh folder slide saya terhapus ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus menulis ulang, dan untuk yang kitab ini saya belum sempat ringkaskan ulang, tapi mudah-mudahan poin-poin yang nanti kami sampaikan itu nanti ada yang juga biasanya senang menulis poin-poinnya di share di Instagram ya, atau di share di mana, itu bagus ya. Jadi kalau kita mengkaji kitab itu usahakan mendapatkan poin-poin pentingnya. Nah, poin-poin penting itu nanti disusun ulang lagi, dijadikan satu mind map ya, peta cara berpikir. Nah, kalau dibuat PowerPoint, buat poin-poin yang punya power ya. Jadi apa persoalan-persoalan atau prinsip-prinsip besarnya. Karena agama ini meninggalkan prinsip besar. Nanti hal-hal kecil turunan teknisnya sangat dibebaskan, sangat luas. Kita berbuat baik kepada orang tua. Apa yang disebut berbuat baik? Itu prinsip-prinsipnya ada, tapi bagaimana cara berbuat baik? Apakah membelikan makanan, memasakkan makanan, mengajak jalan-jalan, itu sangat teknis. Jadi itu terbuka ruang untuk itu, terserah. Ya, tapi Islam itu bicara prinsip-prinsip kuncinya. Maka prinsip yang pertama adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu dia adalah satu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya katakan satu di antara karena kita membaca hadis itu nggak bisa satu hadis, tapi banyak hadis. Jadi ketika kita baca beberapa hadis, amal-amal yang paling utama itu ternyata berbeda-beda cara Nabi menjawabnya, tentu saja bergantung pada konteks dan siapa yang bertanya. Tetapi kemudian suatu ketika ya ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang sahabat ya yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani ya. Kemudian dia bertanya, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang kedua apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Yang berikutnya apa? Ya, yaitu sebelum jihad fi sabilillah ternyata Nabi mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini mohon maaf, Ibu Yuyun suaranya katanya nggak kedengaran. Yang lain kedengaran nggak suara saya? Dari Dengar, saya ya? aman. Hah? Kalau dari saya aman, Ustaz. Aman ya, baik Bu Yuyun. Kayaknya dari Ibu Yuyun belum aman suaranya. Bisa di ini cek kabelnya ya.
Baik, jadi yang pertama adalah dia merupakan amal yang paling utama. Karena begitu utamanya dia bersanding tuh dengan sholat dan jihad di tengah-tengah antara sholat dengan jihad. Nabi bilang birrul walidain. Jadi kebayang betapa pentingnya itu. Itulah kenapa anaknya Umar ibn Al-Khattab yang bernama Abdullah ibn Umar dahulu pernah mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walid. Ya, ridho Rabb, ridho Allah itu ada pada keridoan ayahnya. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Tetapi murkanya Allah juga ada pada murka bapaknya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk meminta ridho kepada kedua orang tua. Ya. Dan orang tua itu ada dua, yaitu ayah dengan bunda. Jangan sampai kita lupa selama ini kita tekankan berbakti kepada kedua berbakti kepada bunda, karena bunda disebut 3 kali. Disebut 3 kali, cukup 1 kali saja dalam bahasa agama ini disebutkan, itu sudah lebih daripada cukup menegaskan bahwa kita wajib meminta ridho daripada ayah kita. Makanya ya Nabi ketika ditanya ya oleh kakeknya Bahas bin Hakim ya radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya ya Rasulullah, man abarru? Kepada siapa ya aku harus berbuat baik? Kata Nabi, ummuka. Kemudian ummuka. Kemudian ummuka. Kemudian abaka. Sumal akrab fal akrab. Jadi ayah itu kita wajib berbuat baik. Nah, itu prinsip besar. Turunan berbuat baik itu seperti apa? Tentu nanti ada beberapa contoh-contoh. Seperti kita jangan bersuara lebih keras dari ayah kita. Ya. Ayah kita suaranya keras, tapi kita jangan lebih keras dari ayah kita. Ya, kalau kita kemudian mengikuti budaya setempat, ya, misalkan budaya setempat mencium tangan ayah kita, cium tangan ayah kita. Ya, itu bagian daripada turunan-turunan teknis. Ya, turunan-turunan teknis. Nah, karena itu kemudian ya prinsip yang kedua ini apa? Berbuat baiklah kepada ayah kita setelah kita berbuat baik kepada ibu kita, ya kan? Jadi berbuat baik kepada ayah itu memiliki titik tekan. Jadi Imam Al-Bukhari khusus membuat subbab ya bab birrul ab. Jadi bab berbuat baik kepada ayah. Itu luar biasa, ya. Jadi jerih payah ayah itu penting untuk kita untuk kita syukuri dengan cara ya menghormatinya dan berbakti kepadanya. Begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita berbuat zolim kepada kita, kita tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi Nabi mengatakan begini, siapapun orang tua kita, ya, kalau kita mampu berbuat baik kepadanya, atau bahkan salah satu dari kedua orang tuanya karena mungkin tinggal seorang, maka Allah akan bukakan pintu jannah itu. Ya, pintu jannah itu yang luas. Ya, ketika ditanya qila wa in zalamahu, meskipun anak itu dizolimi, iya meskipun dia dizolimi. Kita masih ingat kisah dulu sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Pemuda kaya, ya, kaya, wangi, ganteng. Tapi kemudian ketika masuk Islam, itu dia dihukum sampai ujungnya dihukum lah sama ibunya. Ya, diikat, ya, diikat lah, dipasung gitu ya. Badannya sampai kurus dan seterusnya. Dia dizolimi sama ibunya.
ya, sampai kemudian dia berhasil keluar dan seterusnya. Ya, nanti ibunya juga sampai mengatakan, saya pokoknya nggak mau makan kalau Mus'ab nggak mau balik lagi ke agama. Tapi sejauh itu Mus'ab tetap berbakti kepada kedua orang tua. Makanya meskipun orang tua kita non-muslim sekalipun, wajib bagi kita untuk tetap berbuat baik kepadanya. Ya, telah di-share kepada saya kisah-kisah langsung, kisah-kisah primer dari para pelaku-pelaku yang diusir dari rumahnya karena memilih agama. Walhamdulillah, karena akhlak yang terpuji, akhlak itulah dakwah. Akhirnya ibunya, neneknya yang kemudian tadinya mengusir dan menganggap anak ini anak sial karena masuk Islam, ya, malah kemudian akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak tadi. Ya, karena akhlak. Di akhlak itu memang penting bagi kita. Ya. Nah, karena itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kalaulah ya kita mampu berkata-kata yang lembut kepada orang tua kita, apalagi kepada ibu kita ya, yang apa namanya lembut ya. Jadi kepada ibu kita bertutur kata lembut, memberikan makanan, ya, selalu meminta ridhonya, maka engkau pasti akan masuk jannah. La tadkhulannal jannah majtanabatil kabair. Selama engkau tidak melakukan dosa-dosa besar yang lain. Ya. Makanya adab kita kepada kedua orang tua kita apa? Itulah yang ada di Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 24. Ketika Allah katakan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya kan? Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang. Bukan rendah dengan penuh kehinaan, enggak. Ya. Jadi kita itu merendah kepada orang tua kita. Ya. Kita lihat kalau di Jawa misalkan, ya ada budaya jalan, ya kan, jalan merunduk dan seterusnya. Itu budaya baik, ya, itu budaya baik. Jadi apa namanya? Dan itu menunjukkan penghormatan, takzim kita, ya, penghormatan dan takzim kita. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan di muka bumi ini, dan betapapun usaha kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita, nggak akan bisa terbayar. Ya. Jadi Nabi SAW itu mengatakan la yajzi waladun waladihi illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiquh. Anak tuh nggak bisa balas jasa kedua orang tuanya kecuali ya suatu ketika dia jumpai ibunya menjadi budak, ya, karena tawanan perang dan seterusnya, akhirnya dibelilah budak itu, kemudian dimerdekakan. Kata Nabi, itulah yang bisa membalas kebaikan. Ya. Jadi dulu itu sampai begini, ya, dulu Abdullah ibn Umar pernah ya bersama-sama atau dibersamai atau ketika dia sedang di Ka'bah, sedang tawaf, ada seorang laki-laki. Laki-laki itu berasal dari Yaman. Yang menarik, laki-laki dari Yaman ini tawaf, ya, tawaf itu muterin Ka'bah di Baitullah sambil gendong ibunya di punggungnya. Masya Allah, ini anak luar biasa. Ya, kita tawaf saja mungkin lelah. Ini tawaf, ya kan, di masa lalu. Kalau sekarang dingin dindingnya. Kalau dulu gimana? Ya, tawaf di masa lalu sambil gendong ibunya. Ya, bahkan dia bersyair. Ya, dia bersyair dalam sambil menggendong itu. Ya, innilaha ba'iruhal muzallal in uz'irtu rakabaha lam uz'ir. Aku ini unta yang hina bagi ibuku. Apabila unta-untanya dibuat panik, maka aku tidak ikut panik. Itu syair yang hanya difahami oleh orang-orang Arab. Artinya apa? Dia tenang kira-kira bersama ibunya, ya,
dia menghinakan dirinya di hadapan ibunya, karena jannah itu ada di telapak kaki ibu kita. Dia lelah, berkeringat, pegal sekali. Pas ngelihat ada Abdullah ibn Umar, langsung kesempatan ditanya, ya kan? Langsung ditanya, ya, wahai Abdullah ibn Umar, ya kan? Engkau kan ngelihat aku ya ngangkat ibuku muter, ya. Kira-kira aku ini sudah bisa dianggap belum membalas jasa-jasa bundaku? Kata laki-laki Yaman ini. Kata Abdullah ibn Umar, wah belum sama sekali. Bahkan kelelahan yang engkau lakukan itu belum sebanding dengan satu tarikan nafas ketika ibumu hamil dan melahirkan. Ibu kita ketika hamil melahirkan bukan narik nafas, keluar nafas, narik nafas, keluar nafas. Bertarung dengan maut, kira-kira gitu bahasanya. Iya kan? Tarik nafas, keluar nafas. Satu tarikan nafas saja belum kebayar. Ya. Maka kemudian Abdullah ibn Umar mengajak beliau untuk nikmati berbakti kepada kedua orang tua, sambil diajak untuk sholat 2 rakaat ba'da tawaf, ya. Sambil mengatakan, nanti kalau selalu ya jaga ya, ba'da tawaf itu selalu sholat 2 rakaat, karena setiap sholat 2 rakaat yang kita lakukan ini, ba'da tawaf ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Gitu ya. Jadi seakan-akan beliau ingin mengatakan teruslah berbakti kepada kedua orang tua gitu. Nah, yang menarik begini nih, yang menarik Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini kan bapaknya kucing ya. Jadi Abu Hurairah ini sama ibunya open gitu, terbuka. Ya. Jadi suatu ketika begini, ya, ada seorang Abu Uqail namanya, ya, bukan, seorang bernama Abu Murrah. Ya, Abu Murrah ini maula atau mantan budaknya Abu Uqail. Jadi suatu ketika di masa Marwan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diangkat untuk menjadi pemimpin, ya, atau gubernur lah kira-kira di wilayah Zulhulaifah. Maka di wilayah kepemimpinannya itu di Zulhulaifah, Abu Hurairah pun tinggal di sebuah rumah. Ya, dia tinggal di rumah, tapi terpisah rumahnya sama rumah ibunya. Jadi Abu Hurairah tinggal di satu rumah, ibunya tinggal di rumah yang lain. Maka jika Abu Hurairah hendak keluar rumah, ya, jadi rumah Abu Hurairah sama rumah ibunya terpisah tapi deketan. Jadi kalau keluar rumah ya pasti ngelewati rumah ibunya. Nah, Abu Hurairah ini begini, ya sangat ini namanya apa ya? Sangat terbuka gitu ya. Jadi dia bilang, ya, kata Abu Murrah, aku saksikan sendiri. Ketika Abu Hurairah itu hendak keluar rumah, dia berhenti di depan pintu ibunya sambil mengatakan dengan lemah lembut, ya kan, assalamu alayki ya ummatah, ya, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan kepadamu wahai ibuku, wahai bundaku, ya kan. Dijawab sama bundanya juga terbuka dengan anaknya, ya kan. Dan itu didengar oleh orang. Maka berkata bundanya, wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Dan juga untukmu wahai anakku tercinta, rahmat Allah dan juga berkahnya. Ya. Kemudian dijawab lagi sama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu selalu ingin nambah. Rahimakillahi kama rabbaitini saghira. Ya kan? Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku karena engkau sudah mengasuhku di waktu kecil. Dijawab lagi sama ibunya. Rahimakallahu kama barartani kabira. Ya. Semoga Allah merahmatimu juga wahai anakku tercinta Abu Hurairah. Ketika engkau besar, udah jadi pemimpin, ternyata engkau nggak pernah lupa dengan ibumu. Selalu berbuat baik kepada ibumu. Nah, ketika Abu Hurairah mau masuk ke dalam rumah pulang kerja, Abu Hurairah melakukan itu kembali. Gitu ya. Jadi keluar kerja, Abu Hurairah
menyapa ibunya, mendoakan, pulang kerja Abu Hurairah menyapa ibunya. Masya Allah. Jadi ini adalah satu contoh yang luar biasa, motivasi bagi kita untuk mencintai ibu-ibu kita. Dan tidak berani untuk berkata keras sedikit pun kepada ibu kita. Ya. Kita biasakan selalu berkata lembut. Ya, selalu berkata lembut. Selalu berkata baik kepada ibu kita. Ya. Jadi jangan sampai, kata Nabi ya, jangan sampai prinsipnya nih, kita membuat kedua orang tua kita menangis atau salah satunya. Ya. Buatlah kedua orang tua kita itu tertawa. Ya. Jadi ini pesan Nabi ini disampaikan kepada seorang laki-laki yang khusus datang kepada Nabi untuk hijrah dan berbaiat waktu itu. Dan ketika dia berangkat menemui Nabi, sepertinya ya ibunya nggak setuju, atau ibunya setuju tapi nggak rela. Jadi kedua orang tuanya nangis waktu anaknya ini berangkat ingin menemui Nabi dan ingin masuk Islam, gitu ya. Kedua orang tuanya nangis. Maka setelah dia berbaiat, setelah berhijrah, Nabi bilang, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Ya, irji' ilaihima. Segera engkau kembali kepada kedua orang tuamu yang sedang menangis. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Sekarang tugasmu membuat mereka tertawa sebagaimana sebelumnya engkau telah membuat mereka menangis. Jadi tugas kita ini apa? Membuat kedua orang tua kita tertawa, apalagi di usia tua. Ya, jangan sampai malah di usia tua kita membuat orang tua kita menangis. Ya. Nah, jadi itu satu contoh yang sudah masuk pada program kerja tuh akhirnya, prinsip-prinsip kunci ya terhadap hal ini. Nah, sahabat semuanya, jadi ada amal yang paling dicintai Allah. Berarti ada juga dosa yang paling tidak dicintai Allah. Namanya dosa besar. Ya, dosa besar itu disebut al-kabair. Kita pernah kaji. Ya, al-kabair. Dosa-dosa besar. Ya, jadi disebutkan oleh Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ya, 3 kali waktu itu. Mau nggak aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Ya. Kata Nabi SAW, satu, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Nah yang kedua ini, wa uququl walidain, ya, berlaku buruk kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berlaku buruk kepada orang kita, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi kalaupun kita enggak, kalau kita enggak diperintahkan kedua orang tua kita beli apa, beli garam, kita minta perintah. Ya. Bunda, ya, tolong perintahkan saya. Ya, saya harus ngapain nih sekarang? Ya kan? Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Ya. Kalau di sekolah adab itu kita buat tugas ya. Setiap hari dia harus membantu, ada checklist membantu. Nah, nanti kita checklist dari orang tuanya. Dia tadi bantu apa? Ya, ada yang buatin kopi, ya kan? Ada yang mijetin, ya, ada macam-macam gitu. Jadi itu situasi pendidikan itu harus memang kerjasama semua. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ya kita itu berlaku buruk kepada kedua orang tua kita. Nah, karena itu kemudian ya, apalagi kalau kita lihat kejadian-kejadian hari ini. Banyak orang tua yang bahkan dipersekusi oleh anaknya. Dilaporkan ke polisi, diusir dari rumah. Wah, Masya Allah. Itu belum hal-hal yang belum pernah terjadi di masa lalu itu ya. Tapi hari ini banyak yang sudah terjadi. Ya, makanya kata Nabi SAW, la'anallahu, ya, Allah akan melaknat, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, kalau kita melaknat kedua orang tua kita, Allah melaknat kita. Ya. Karena itu berbakti kepada kedua orang tua kita itu apapun, pada perintah apapun, kecuali tentu dalam kemaksiatan.
Karena pesan Nabi itu kan la ta'atan li makhluqin fi maksiatillah. Ya, tidak boleh kita taat kepada makhluk, termasuk kepada kedua orang tua kita, karena orang tua itu makhluk, fi maksiatillah, dalam ketaatan kepada kemaksiatan, dalam kemaksiatan. Ya. Jadi selama dia dalam koridor kebaikan, ya, atau minimal mubah, lakukan. Ya, lakukan. Jadi jangan sampai kemudian orang tua kita bersedih. Maka kemudian sebagaimana sering disampaikan oleh penceramah-penceramah ya ketika bulan Ramadan itu sering diangkat. Ya, jadi kan suatu ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba malaikat Jibril datang bertanya, yang tahu hanya Nabi dengan malaikat yang lain tidak tahu. Waktu itu Nabi diminta mengaminkan. Ya, ada 3 pertanyaan kan. Di antaranya adalah rohima anfuhu. Ya. Yakni siapa? Man adraka walidayhi indahul kibar au ahaduhuma fadakhalan nar. Orang yang paling terhina itu adalah orang yang masih diberikan kesempatan di dunia ini hidup dengan kedua orang tuanya. Atau salah satu dari kedua orang tuanya, meskipun berbeda provinsi, beda pulau, beda negara. Ya kan? Dia sudah dalam kondisi tua, masih diberikan kesempatan itu, tahu-taunya anaknya nanti masuk neraka. Itu orang hina banget. Artinya, kalaulah kita masih diberikan nikmat hidup bersama kedua orang tua kita di bumi, meskipun beda rumah, beda provinsi, beda pulau, itu harus dimaksimalkan karena itu pintu termudah masuk jannah. Ya, kadang-kadang kita ya tidak memaksimalkan keberadaan kedua orang tua kita. Ya, pulang kampung setahun sekali, bahkan ada yang 2 tahun sekali. Ya kan? Kalau 2 tahun sekali itu gimana tuh? Hari ini umur 60, nanti ketemu lagi umur 62, ketemu lagi umur 64 gitu ya. Ya, jadi terlalu lama. Harusnya per 3 bulan atau per 2 bulan atau bahkan kalau bisa tiap bulan. Minimal video call lah. Ya kan? Video call tiap hari ahsan. Karena orang tua kita mungkin lebih kosong waktunya. Sangat senang kalau ditelepon anaknya. Di video call anaknya dia senang. Ya. Maka orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan tambah umurnya. Nah, ini penting nih. Kenapa orang-orang itu sehat, berkah umurnya, ya? Kata Nabi SAW, man barra walidayhi tubalahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka berbahagialah dia. Dan Allah pun akan memberikan tambahan bagi umurnya. Masya Allah. Ya. Jadi senang kalau kita ini membahagiakan orang tua kita. Membahagiakan orang lain saja. Logikanya ya. Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita tolong saudara kita tolong teman-teman kerja kita tolong orang, kita khidmah kepada umat. Itu aja Allah tolong kita. Apalagi kalau kita nolong orang tua kita, gitu loh. Jadi pasti lebih besar lagi keutamaannya. Ya kan? Makanya kemudian Allah ingatkan kepada kita semuanya. Ya kan? Dalam salah satu firman-Nya, Quran surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 23 sampai 24. Ya. Kalaulah nanti orang tua kita itu sudah sepuh dan dalam pemeliharaan kita, jangan sampai kita katakan ya, jangan sampai. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menolak. Ya. Saya itu punya prinsip ya, saya harus lebih baik dari ya. Ya. Jadi kalau orang tua kita membesarkan kita tanpa bantuan siapapun, ya kan? Ada nggak orang tua kita dulu besarin kita pakai asisten, misalkan? Nggak ada kan? Dia kerja bantu sendiri. Maka kita pun harus lebih baik daripada orang tua kita. Minimal sama gitu.
Kita pun nggak perlu besarin anak kita dengan asisten. Karena asisten itu belum punya anak. Asisten itu belum belajar punya anak. Nah, menjadi rumit kalau kita nggak sama malah lebih mundur. Apa tuh lebih mundur? Kita titipin anak kita sama orang tua kita. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi orang tua kita tuh mandiri. Kita nggak mandiri. Dan pengennya yang murah meriah. Kita lihat ibu kita nganggur, kita bilang, ya kan, Bunda, ini saya dua-duanya harus kerja nih, titip ya. Jadi orang tua pasti tidak menolak. Tapi orang tua yang ingin istirahat di usia sepuhnya, ya kan, sejak dia bertahun-tahun berinteraksi dengan anak kecil yaitu kita, udah tua ingin istirahat, ternyata bertemu lagi dengan anak kecil. Ya kan? Ya, jadi jangan sampai kemudian kita membuat mereka sibuk. Dan sangat boleh jadi mungkin ada keluarga-keluarga yang bahkan sampai lupa bahwa itu adalah orang tuanya. Ya kan? Karena udah daripada Bunda tinggal sendiri, tinggal aja di rumah. Nah, ternyata di rumah nggak ada pembantu. Maka bundanya mungkin orang yang nggak mau diam. Dia ngepel, dia nyapu gitu kan. Begitu berjalan 6 bulan, setahun, kita lupa ini ibu kita. Ya kan? Kita titipin anak, dia masak, dia ngepel. Suatu ketika, katakan misalkan ada kursi yang masih berdebu, belum kotor. Terus kita ngomong sama ibu kita, ya kan? Bunda, ini kok masih kotor sih? Apalagi tambah lagi, ngapain aja sih siang ini? Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya, ini adalah sebuah kedurhakaan dari seorang anak. Jadi orang tua kita itu kalau dia bekerja kita biarkan, nggak ada masalah. Karena orang tua itu bekerja kalau sedang di rumah kita, itu kesehatan baginya dan dia kesenangan. Ya kan? Tapi bukan kemudian kita persepsikan dia sebagai pembantu kita. Apalagi pembantu yang gratis, yang hanya kita kasih makan. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian prinsip dalam agama ini adalah hendaknya kita berbuat baik tanpa melihat agama orang tua kita. Tadi telah saya singgung. Meskipun orang tua kita itu non-muslim, Islam mengajarkan kepada kita, dia kan rahimmu. Ya, engkau lahir dari rahimnya. Makanya jangan pernah tidak berbuat baik kepada siapapun dari orang tua, meskipun dia non-muslim. Ya, meskipun dia non-muslim. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencaci kedua orang tua kita. Maka sahabat bingung. Ya nggak mungkin lah. Masa kami mencaci kedua orang tua? Nah, ini ternyata bukan itu maksud Nabi. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, caramu mencaci bapak ibumu adalah engkau dalam pergaulan itu mencaci temanmu. Kadang kita ngobrol sama teman, kita caci teman kita. Ujungnya teman kita mencaci kita. Dengan mencaci kedua orang tua kita. Itulah yang dimaksud dengan mencaci kedua orang tua kita. Karena kita mencaci teman kita. Menunjukkan jagalah lisan kita. Supaya jangan sampai teman kita mencaci bapak kita. Ya, sering ya. Ketika misalkan, wah bapakmu. Misalnya itu kan. Dan seterusnya. Itu akhirnya mencaci bapak kita. Yang akhirnya awalnya tadi cuman sekedar guyon-guyonan, akhirnya bisa menjadi permainan. Bapak kita dipermainkan. Ini tidak boleh begitu. Orang tua kita itu posisinya harus mulia. Ya, dia adalah posisi yang tinggi. Ya. Nah, karena itu kemudian jangan sampai kita ini sebagai anak memutuskan tali silaturahim, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ini lagi ya. Jadi kalau kita udah tahu bahaya yang memutuskan silaturahim, kalau dikaitkan kepada orang tua, itu lebih besar lagi pentingnya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah ma'a ma yaddakharu, yakni ma yaddakharu lahu mislu minal baghi
wa qati'atir rahim. Tidak ada satu perbuatan dosa pun yang lebih layak disegerakan siksanya, ya kan? Kecuali orang-orang yang melampaui batas dan memutuskan tali silaturahim. Ya, tali silaturahim. Nah, karena itu kemudian jangankan memutuskan tali silaturahim ya. Imam Al-Bukhari khusus lagi nih membuat ya kan bab tentang membuat nangis orang tua. Itu juga udah dosa besar ternyata. Ya. Jadi Abdullah ibn Umar dulu pernah bilang, buka ul walidaini minal uquq wal kabair. Membuat nangis kedua orang tua kita termasuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Nah, tentu nangis yang dimaksud adalah nangis yang tidak ridho. Ya, kadang-kadang orang tua kita nangis juga karena kita selesai hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, dia nangis. Ya. Bapak Ibu mungkin punya anak yang sudah selesai hafalan Al-Quran, ya, biasanya menangis. Ya. Kita di Pondok Pesantren Darul Ulum hari ini kita mulai program karantina tahfiz 30 juz. Insya Allah program 3 bulan. Saya pilih anak-anak yang memang punya minat, bakat, passion. Kita seleksi dapat 16 anak. Kita diskusi dengan orang tuanya, sukses. Ini nanti insya Allah akan menjadi 16 anak pertama dalam sejarah Darul Ulum yang hafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah, kalau dimudahkan Allah. Nah biasanya kalau situasi, ya bayangkan kita nggak hafal Quran, anak kita bisa hafal Quran. Menangis orang tua itu. Nah, ini namanya menangis rahmat. Ya, menangis rahmat. Tapi menangis yang tidak diperkenankan itu adalah menangisi anaknya yang berkata-kata kasar, berkata-kata keras, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Ah, ini jangan sampai membuat anak kita, orang tua kita menangis. Ya. Karena kemudian ya apalagi kalau orang tua tuh sudah nggak ridho kira-kira dengan kita, gitu ya. Jadi kan suatu ketika Nabi bilang begini, ya, salasun da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ya, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi deh. Ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa ini. 1, da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Wa da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau orang tua itu doain keburukan, kebayang tuh. Ya kan? Kebayang. Kalau kita didoakan keburukan oleh orang tua kita, kejadian itu. Ya, kalau orang tua kita sudah tidak ridho, apa yang terjadi kepada rezeki kita, kepada masa depan kita, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi kata Imam Al-Bukhari, seakan beliau ingin mengatakan meskipun orang tua kita non-muslim dan kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tetap yang namanya dakwah itu harus dijalankan. Ya. Jadi harus tetap didoakan. Seperti dulu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini betul-betul penuntut ilmu. Dia sudah berilmu, dia sudah belajar. Ya. Tapi dia ingin ibunya juga masuk Islam. Tapi ibunya nggak mau masuk Islam. Ya Abu Hurairah aja dakwah, ya kan? Sekelas Abu Hurairah dakwah kepada ibunya. Ibunya nggak masuk Islam. Ya. Sampai kemudian datang kepada Nabi SAW Abu Hurairah ini. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ibuku. Maka Nabi pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ya kan? Ini artinya Abu Hurairah sangat memperhatikan ibunya dalam sisi dakwah. Ya, kemudian Abu Hurairah datang ke rumah ibunya, pintunya masih ketutup waktu itu. Kemudian ibunya langsung bilang, gitu ya. Abu Hurairah belum ngomong. Langsung ibunya bilang, "Wahai Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam." Oh, ternyata buah dari doa Nabi SAW, ya kan, makbul. Ibunya langsung masuk Islam, ya. Nah, maka kemudian senanglah Abu Hurairah,
ya kan? Langsung dia balik lagi ke tempat Nabi SAW. Masya Allah, ini doa Nabi betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian setelah itu beliau minta doa lagi sama Nabi, ya kan? Ya Rasulullah, apa namanya? Ud'ullaha li wali ummi. Doakanlah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Maka dia langsung doa Nabi. Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nasi. Ya. Ya Allah, hamba-Mu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia. Nah, ini luar biasa. Nah, terakhir, sebenarnya masih panjang ya, tapi saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat ya. Terakhir, bahwa meskipun kedua orang tua kita sudah wafat, bukan berarti kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah wafat, maka cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita apa? Ya kan? Ada 4 yang bisa kita lakukan. Ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita wafat. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma. Doakan kedua orang tua kita. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Mohonlah ampunan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, infazu ahdihima. Yaitu apa? Laksanakan wasiat mereka selama wasiatnya yang benar. Laksanakan wasiat mereka. Laksanakan permintaan mereka. Dan yang terakhir, wa ikramu sadiqihima. Ya, muliakan teman-teman. Muliakan teman-teman kedua orang tua kita. Ya kan? Dan cara memuliakannya apa? Wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Sambung tali silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali dengan mereka. Nah, maka dari situlah kemudian menyambung hubungan dengan teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita. Ya, inilah di antara cara kita menyambung tali silaturahim. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada sesi pertama ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wido Supraha yang telah memberikan materi yang sungguh luar biasa ini. Baik, kita langsung aja kepada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu karena waktu sudah pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, jadi ini hanya terbatas mungkin untuk satu penanya. Jadi mungkin untuk para jamaah sekalian yang jika ingin bertanya lebih lanjut, mungkin kita akan bisa membuka lagi di kajian berikutnya yang insya Allah dengan pembahasan yang akan sama ya Ustaz. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Elizah DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara beristighfar untuk orang tua? Mungkin kepada Ustaz Wido diperkenankan untuk menjawab. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Doakanlah pengampunan kepada siapapun, diawali kepada kedua orang tua kita. Ya, ada orang yang pernah bertanya, ayah saya dulu pernah memperkosa saya. Ada ya, ayah memperkosa orang tua, ayah memperkosa anaknya. Ayah saya dulu memperkosa saya dan dia musyrik. Nah, apakah kemudian saya tetap harus mengunjungi dia? Jawabannya adalah tergantung. Kalau orang tua kita itu telah bertaubat kepada Allah, Allah saja menerima taubatnya. Maka tentu manusia harus bisa berusaha untuk memaafkannya, meskipun manusiawi tidak bisa. Wajar tidak bisa. Tapi berusahalah untuk memaafkan. Ya, berusaha. Minimal kita lupakan seluruh keburukan di masa lalu. Kita tatap masa depan. Manusia bisa bersalah. Ya, ada dulu orang tua mengubur anaknya hidup-hidup.
Ya kan? Itu bagaimana rasa saudaranya? Aduh, adik saya dulu dikubur hidup-hidup, saya ngelihat. Itu diceritakan sama Nabi SAW. Nabi bilang, engkau dulu melakukan itu, melakukan ya Rasulullah. Ya kan? Saya melakukan itu. Coba cerita lagi, gitu ya. Jadi ini cerita-cerita masa lalu yang nggak dihukumi karena masa lalu, gitu. Nah, karena itu tinggal kita perbaiki diri ke depan, doakan ya. Tentu ada banyak redaksi doa. Doa yang paling mudah misalkan Allahumma gfir lahum. Ya Allah ampunilah mereka. Atau ada redaksi misalkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Ya, ya. Atau doa yang umum Allahumma gfir Rabbana gfir lana wali walidina. Bukan Rabbi gfirli apa namanya? Rabbana gfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, itu doa yang otentik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, atau Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa pengampunan itu. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita ingin anak kita bisa mendoakan kita, pertanyaannya sudahkah kita juga ajarkan anak kita redaksi-redaksi doa itu? Ya, jangan-jangan kita meremehkan juga masalah itu. Ajarkan anak-anak kita redaksi doanya. Jadi dia tahu doa mendoakan orang tua itu ya dari orang tuanya. Gitu. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Widodo Supra yang telah memberikan jawabannya. Mungkin Ustadz, kita satu lagi pertanyaan mungkin Ustadz ya. Ini mungkin akan terakhir untuk pertanyaan pada hari ini. Ada dari Dede Mardiah. Ustadz, kalau kita sebagai orang tua dan kita dibuat sedih dan kesal atas perbuatan anak dan kita sempat berdoa sesuatu yang tidak baik, maka bagaimana caranya agar doa kita tidak diijabah oleh Allah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apapun doa yang sudah lewat adalah lewat. Ya. Karena itu semarah-marahnya kita doakan. Ya Rabbana, jadikanlah anak saya ini imam haramain. Nah, begitu. Ya, jangan kita bilang aku kutuk engkau jadi monyet misalkan gitu kan. Jangan. Ya Allah, saya kutuk anak saya jadi imam haramain ya Allah. Nah, itu boleh. Ya kan? Jadi pas marah itu doakan baik. Ya Rabbana. Kita tenangkan diri kita dulu ya. Kita pikir sehat dulu ya. Karena kan kita yang diharapkan paling sehat dalam jiwanya. Ya, kemudian kita doakan kebaikan. Nah, kalau sudah terlanjur omong, ya tentu kita tidak tahu. Mungkin Allah sudah kabulkan atau Allah belum kabulkan, tapi minta kembali ya Allah. Ya, saya menarik semua ucapan-ucapan saya yang dahulu ya Allah. Saya menarik ucapan-ucapan buruk kepada anak-anak saya ya Allah. Ya Allah, tarik semua apa yang telah Engkau berikan dari keburukan kepada mereka. Ganti ya Allah dengan yang baik. Ya. Dan kemudian wa'atbi as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Ikuti. Karena mendoakan keburukan itu sebenarnya buruk. Ya. Mendoakan keburukan itu adalah sebuah perbuatan buruk. Maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menutupi keburukan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Widodo yang telah menjawab. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dede Mardiah. Oke, mungkin selanjutnya mohon maaf kepada para jamaah sekalian yang mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang ingin tanyakan. Insya Allah kita akan mengadakan kembali kajian di Senin sore ini bersama Ustadz Widodo di minggu depan, insya Allah. Baik, mungkin kita akan langsung kepada sesi selanjutnya yaitu sesi doa penutup. Doa penutup ini insya Allah juga akan dipimpin oleh Ustadz Widodo Supra. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan wajah anak-anak kita. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Hadirkan wajah orang-orang terbaik, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan kebaikan. Karena begitu kita mendoakan kebaikan untuk mereka, Allah mengaminkan untuk kita juga.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah. Baik, terima kasih pada Ustadz Widodo Supra yang telah memimpin doanya. Semoga doa ini akan dijawab Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung aja kita kepada penghujung acara karena tadi kita sudah dimulai dengan pelafalan lafaz basmalah bersama-sama. Marilah kita juga menutup kajian pada hari ini dengan pelafalan lafaz hamdalah bersama-sama pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Widodo Supra yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Ustaz Widodo Supra dan keluarga disehatkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.